Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dosen yang saya hormati dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman pribadi saya lulus Serdos gelombang pertama pada tahun 2024 yang lalu. Tentang pengalaman pribadi saya lulus Serdos gelombang pertama pada tahun 2024 yang lalu. Tentang pengalaman pribadi saya lulus Serdos gelombang pertama pada tahun 2024 yang lalu. Untuk sertifikasi dosen, kita harus paham terlebih dahulu apa saja penilaiannya. Nah, dalam sistem penilaian Serdos ada dua penilaian yang dilakukan nantinya, yaitu adalah penilaian internal, kemudian terdiri dari penilaian empirikal dan juga penilaian dari persepsional. Kemudian ada namanya penilaian eksternal yang berdasarkan dari PDD UKT-PT yang akan Bapak Ibu buat. Nah, persyaratan sebagai peserta sertifikasi dosen ataupun yang dikatakan eligible, Bapak Ibu harus memiliki yang NIDN, kemudian jabatan fungsional Bapak Ibu minimal asisten ahli, memiliki pangkat ataupun golongan, dan masa kerjanya minimal itu adalah 2 tahun terhitung dari TMT pengangkatan jabatan fungsional dosen yang pertama. Nah, di sini Bapak Ibu akan dihitung masa kerjanya dari diangkatnya Bapak Ibu sebagai asisten ahli misalnya. Seperti saya, kemarin TMT saya adalah 1 Mei 2022, maka saya dinyatakan eligible ketika saya pada tanggal 1 Mei 2024. Kemudian ada memenuhi BKD selama 2 tahun secara berturut-turut. Selanjutnya TKDA dan TKBI, kemampuan dasar akademik dan bahasa Inggris yang sudah memenuhi nilai ambang batas, serta memiliki sertifikat pekerti ataupun AA dari perguruan tinggi yang telah diakui oleh Kemendikbudristek. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman pribadi saya kemarin, dalam menunggu masa TMT Bapak Ibu selama 2 tahun, Bapak Ibu bisa memenuhi persyaratan lainnya seperti TKDA, TKBI ataupun pekerti dan AA bisa Bapak Ibu lakukan sambil menunggu TMT masa kerja Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti TMT Bapak Ibu sudah penuh dengan sekurang-kurangnya 2 tahun, Bapak Ibu bisa langsung dinyatakan eligible di dalam peserta sertifikasi dosen. Untuk portofolio dosen di bagian 1 terkait daftar riwayat hidup, ijazah, kemudian keputusan penetapan jabatan fungsional dosen, penetapan golongan, LKD, kemudian TKDA, TKBI, serta sertifikat pekerti ataupun AA. Nah, ke-8 poin ini nantinya akan ditarik dari data sister Bapak Ibu. Silakan diupdate data sister Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu dinyatakan eligible. Nah, kemudian pada portofolio dosen di bagian 2 yang harus disediakan oleh dosen itu adalah dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT-PT. Nah, Bapak Ibu akan menyiapkan dokumen ini di poin 9. Kemudian poin 10 itu adalah data penilaian persepsional. Nah, di data penilaian persepsional ini Bapak Ibu akan diminta penilaian dari rekan sejawat Bapak Ibu. Yang disarankan adalah rekan sejawat
Bapak Ibu yang pernah melakukan penelitian ataupun pengabdian bersama dengan Bapak Ibu. Kemudian ada penilaian dari atasan langsung, boleh di situ diperbolehkan ketua program studi ataupun wakil dekan atau dekan juga boleh. Kemudian nanti ada jika Bapak Ibu, eee, aktif mengajar, maka penilaian persepsional dari mahasiswa juga akan diminta. Nah, untuk penilaian persepsional mahasiswa, disarankan agar mahasiswanya itu melakukan, penilaiannya nanti dari device masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Jadi, karena di masing-masing mahasiswa menggunakan laptop yang berbeda. Biasanya akan diminta ada, 5 orang, mahasiswa, kemudian 2 orang, rekan sejawat dan 1 orang dari atasan Bapak Ibu. Nah, untuk TKDA dan TKBI masing-masing ada memiliki, nilai ambang batas ataupun passing grade. Nah, seperti ini passing grade yang harusnya Bapak Ibu penuhi. Jadi, bisa menggunakan ITP, TOEFL, IBT, IELTS, dan lain sebagainya. Dengan skor kalau misalnya TOEFL, itu 477. Dan untuk TKDA juga itu nilainya adalah nilai ambang batasnya 530. Nanti akan diupload kemudian akan diverifikasi apakah nilai Bapak Ibu sudah sampai di ambang batas atau belum. Beberapa, lembaga yang mengadakan ujian TKDA dan TKBI. Pada PDD UKT-PT, Bapak Ibu nanti akan diminta memenuhi PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, di sini Bapak Ibu harus menuliskan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini di 3 bidang tridharma perguruan tinggi, di dalam pengajaran, dalam pengabdian, serta di dalam penelitian. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat itu seperti misalnya, akan ada pertanyaan, yang pertama itu Bapak Ibu akan diminta untuk menuliskan karya fenomenal apa yang Bapak Ibu sudah lakukan? Nah, seperti itu. Jadi, di sini nanti Bapak Ibu bisa, menuliskan apa yang sebenarnya Bapak Ibu sudah lakukan, gitu. Kalau saya kemarin dalam karya fenomenal saya, eee, yait yaitu di bidang penelitian menjadi penulis pertama pada artikel ilmiah yang terbit di jurnal Sinta 3 dan penulis kedua di jurnal Sinta 2. Nah, pada karya fenomenal ini Bapak Ibu bisa menuliskan apakah itu kegiatan pengajaran atau penelitian ataupun kegiatan pengabdian yang sudah Bapak Ibu lakukan dan itu merupakan pencapaian terbesar Bapak Ibu selama Bapak Ibu, menjadi dosen. Jadi, eee, misalnya Bapak Ibu di bidang pengajaran sudah pernah, eee, membuat buku, karya buku, nah Bapak Ibu bisa tulis di sini nanti Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti akan setelah itu, Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan mission statement. Nah, mission statement ini Bapak Ibu harus menuliskannya dengan maksimal 150 kata. Nah, seperti contoh punya saya di sini, mission statement saya itu adalah menjadi seorang dosen ekonom, kebetulan saya dari prodi ekonomi pembangunan, menjadi dosen ekonom yang berpengaruh dan inspiratif dalam bidang keilmuan. Itu merupakan mission statement saya. Kemudian, saya akan menjelaskan apa yang sudah pernah, saat ini yang saya lakukan sebagai dosen yang menjalankan
Kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi mission statement. Dalam mission statement ini, Bapak Ibu akan menceritakan dengan narasi yang dibatasi dengan maksimal 150 kata, yang terdiri dari penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Di sini Bapak Ibu bisa menuliskan prioritas Bapak Ibu itu di mana sebenarnya. Nah, di sini saya menggunakan menyatakan bahwasanya prioritas tertinggi saya itu adalah di bidang pengajaran. Maka kewajiban saya utama itu adalah mentransfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi melalui sistem pembelajaran blended atau hybrid. Selain itu, saya juga fokus pada pengembangan bahan ajar yang berbasis penelitian. Salah satu bahan ajar yang pernah saya kembangkan adalah modul pembelajaran untuk statistik non-parametrik dan buku ber-ISBN berjudul Kesejahteraan dan Indikator Kunci Pembangunan yang saya susun bersama dengan rekan dosen lainnya. Saat ini saya juga sebagai staf ahli WD1 yang membawahi bidang akademik dan kemahasiswaan, dan juga saya terlibat dalam tim kurikulum serta akreditasi untuk program studi S1 Pembangunan. Nah, mission statement ini akan di sini Bapak Ibu harus mengatakan Bapak Ibu itu meletakkan titik berat Bapak Ibu di mana? Apakah di bidang pengajaran kah, atau pengabdian, atau penelitian? Misalkan, jadi misalnya seperti saya menitik beratkan pengajaran saya 50%, penelitian saya 30%, pengabdian saya 20%. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta juga untuk menuliskan narasi tentang penelitian Bapak Ibu. Nah, karena di sini saya menitik beratkan penelitian saya itu sebanyak 30% atau lebih banyak daripada pengabdian saya, maka seyogyanya narasi penelitian saya nanti juga lebih banyak dibandingkan narasi pengabdian saya. Nah, dalam narasi penelitian ini adalah minimal 150 kata. Narasikan tentang penelitian apa saja serta publikasi ilmiah apa saja yang sudah Bapak Ibu hasilkan selama ini. Nah, kebetulan saya menarasikannya seperti ini. Selama 5 tahun terakhir, sejak saya menjadi dosen di FEB USU, saya telah aktif dalam melakukan penelitian di bidang ekonomi pembangunan. Fokus saya adalah makroekonomi, mikro, dan ekonomi Islam. Dalam kurun waktu tersebut, saya juga telah berkolaborasi dengan dosen lainnya dan menerbitkan 11 artikel ilmiah tersebar di berbagai jurnal nasional dan proceeding. Nah, di sini Bapak Ibu harus alangkah baiknya Bapak Ibu ya, bukan harus, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu menarasikan berapa capaian Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu isikan sebelumnya di Sister. Jadi sebelum Bapak Ibu menarasikan ini, Bapak Ibu harus cross check kembali di Sister Bapak Ibu, berapa penelitian ataupun berapa publikasi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, itu bisa Bapak Ibu narasikan di sini. Minimal 150 kata. Di sini Bapak Ibu juga bisa menceritakan terbitnya di jurnal apa saja, kemudian dana penelitiannya didapat dari mana saja. Nah, itu bisa menjadi yang Bapak Ibu tambahkan di narasi Bapak Ibu. Berapa lama penelitiannya, berkolaborasi dengan siapa saja, itu bisa. Jadi, masing-masing bebas ya. Yang penting di sini Bapak Ibu hanya perlu menarasikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam bidang penelitian selama Bapak Ibu menjadi dosen. Begitu juga pada narasi pengabdian. Di dalam pengabdian ini Bapak Ibu juga
menarasikan dengan minimal 150 kata. Boleh lebih, boleh tapi tidak boleh kurang ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu juga menarasikan. Nah, saya menarasikan tentang pengabdian yang sudah saya, eee, masukkan di dalam Sister, yang sudah diklaim riwayatnya untuk sertifikasi dosen. Nah, itulah yang harus saya jelaskan. Berapa kegiatan pengabdian yang sudah saya lakukan, kemudian di mana saja tempatnya, dan apa saja pengabdian yang telah jenis kegiatan pengabdiannya seperti apa saja. Nah, itu Bapak Ibu bisa narasikan dan apa saja sih luaran yang sudah Bapak Ibu capai dengan, kegiatan pengabdian tersebut. Misalnya sini saya menyebutkan bahwasannya kegiatan pengabdian ini sudah dipublikasikan di media online, di YouTube, serta jurnal nasional, kemudian dalam kegiatan Kampus Merdeka juga saya ceritakan. Nah, ini ya dinarasikan dengan minimal 150 kata. Pada pengajaran, Bapak Ibu nanti akan diminta video Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajar. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu ketika, Bapak Ibu membuat video pengajaran, alangkah baiknya Bapak Ibu narasi untuk perkenalan mata kuliahnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat video tentang pengajaran saya yang untuk PDD UKT-PT kemarin di video lainnya di channel ini. Nah, di sini saya menarasikan tentang mata kuliah saya. Nah, mata kuliah saya, apa, di sini di video pengajaran Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu alangkah baiknya melakukan video pengajaran dengan mata kuliah yang sama dengan RPS yang akan Bapak Ibu upload di proses Cerdos ini. Karena dalam pengajaran Bapak Ibu nanti akan diminta RPS mata kuliah yang akan Bapak Ibu, eee, buat videonya ya. Di sini saya memasukkan mata kuliah pengantar ekonomi mikro, maka RPS yang saya masukkan itu adalah RPS dari pengantar mikro. Nah, nanti RPS-nya akan saya share sedikit. Kemudian saya juga menyampaikan, mata kuliah ini ditujukan untuk siapa, kemudian bobotnya berapa, bahasa pengantarnya apa, capaian pembelajaran lulusan atau CPL-nya apa, kemudian bahan kajian juga disampaikan apa, buku referensinya, kemudian bagaimana prosesnya, apakah sinkronus dan asinkronus atau hanya sinkronus saja. Kalau memang ada asinkronus dengan metode apa, berapa pertemuan, kemudian asesmennya seperti apa. Nah, itu akan Bapak Ibu sampaikan di awal narasi sebelum video pembelajaran. Kemudian nanti Bapak Ibu dapat melakukan video tentang pengajaran Bapak Ibu. Dalam video pengajaran Bapak Ibu diharapkan ada yang pertama ada sapa, menyapa mahasiswa di awal, kemudian me mereview kembali mereview kembali materi minggu lalu, kemudian menyampaikan materi, kemudian ada tanya jawab antar mahasiswa dan dosen. Kemudian juga ada penyampaian materi yang akan disampaikan di minggu depan. Kemudian salam penutup. Ini adalah beberapa poin yang penting yang harus ada di dalam proses pengajaran Bapak Ibu nanti. Mungkin sampai di sini yang bisa saya share. Oh iya, satu lagi. Saya akan sedikit share untuk RPS saya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cek RPS-nya masing-masing di prodi Bapak Ibu sendiri. Ini adalah contoh dari RPS dari prodi saya. Nah, jadi Bapak Ibu harus
melihat di pertemuan berapa Bapak Ibu akan melakukan video pembelajarannya tadi. Video pengajarannya apakah Bapak Ibu di pertemuan pertama atau pertemuan terakhir atau pertemuan sebelum UTS, itu bebas ya Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu mau yang di mana, tapi disesuaikan dengan, RPS yang sudah ada. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, sampai di sini. Semoga Bapak Ibu nanti bisa lulus dalam sertifikasi dosennya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sukma Hayati Hakim, salah satu dosen pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengantar Ekonomi Mikro, dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah pengantar ekonomi mikro merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 program studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang mempelajari ekonomi dalam lingkup kecil, mencakup analisis perilaku konsumen dalam permintaan barang dan jasa, produsen dalam barang dan jasa, serta keseimbangan pasar. Mata pelajaran ini memiliki bobot 3 SKS dengan bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, mampu menerapkan konsep teoritis dan prinsip-prinsip ekonomi, ekonomi Islam, dan keuangan dalam upaya menjelaskan masalah-masalah ekonomi, ekonomi Islam, dan keuangan. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK 11, mampu mengetahui dan memahami konsep teoritis, metode, dan prinsip ekonomi, serta CPMK 14, mampu menjelaskan permasalahan dengan menerapkan konsep dan teori di bidang ekonomi, ekonomi Islam, dan keuangan. Bahan kajian pada mata kuliah ini, 1. Pendahuluan dan ruang lingkup ekonomi mikro, 2. Teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, 3. Teori perilaku konsumen, 4. Teori produksi dan biaya produksi, 5. Struktur pasar, 6. Penentuan harga dan faktor produksi, dan 7. Mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Adapun buku referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, MENQ, Principle of Economics, yang kedua Sadono Sukirno, Prinsip-prinsip Ekonomi, dan yang ketiga adalah Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu dengan pembelajaran secara langsung atau tatap muka di kelas secara offline, atau melalui Google Meeting, Zoom Meeting kalau secara online. Asinkronus yaitu dengan menggunakan LMS USU yaitu kelas.usu.ac.id dan WhatsApp group untuk daftar hadir, sharing materi, serta penugasan baik mandiri maupun kelompok, dan juga untuk diskusi secara offline dan diskusi secara asinkronus. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama kurang lebih 16 minggu, di mana minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7 itu adalah perkuliahan, minggu ke-8 adalah ujian tengah semester,
Kemudian minggu ke-9 sampai dengan 15 adalah perkuliahan dan minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu semester dan penugasan terstruktur baik secara mandiri ataupun kelompok dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu semester. Adapun pembuatan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 15%, penugasan mandiri maupun kelompok sebanyak 35%, ujian tengah semester sebanyak 25%, dan ujian akhir semester sebanyak 25%. Dengan total pembobotan keseluruhan adalah 100%. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar ekonomi mikro untuk mahasiswa program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Berikut cuplikan video proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita masuk di mata kuliah pengantar mikroekonomi yang merupakan lanjutan dari pertemuan yang minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Sebelum itu, saya mau tanya dulu materi kita yang minggu lalu. Nah, materi kita minggu lalu, kira-kira apa sih sebenarnya masalah pokok di dalam ekonomi? Ada yang bisa? Boleh? Angkat tangan. Saya, Ibu. Oke, silakan. Menurut saya, masalah utama dalam ekonomi itu terkait dengan kelangkaan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Oke, kelangkaan dan kebutuhan yang terbatas. Boleh dibantu, ada yang mau menjelaskan lagi? Oke, silakan. Kalau menurut saya, masalah dalam perekonomian sekarang itu adalah kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas, sedangkan kemampuan faktor-faktor produksi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat adalah terbatas. Oke, ya, bagus jawabannya dari teman-temannya. Jadi masalah pokok kita yang pertama itu adalah kelangkaan. Dan keinginan kita ataupun kebutuhan kita itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan tadi itu terbatas. Ya, kalau mau diikuti semua keinginan kita tuh, kita pingin A, pingin B, pingin C, tetapi contohnya kalian uang bulanan terbatas. Kan seperti itu ya. Nah, itu adalah pembahasan untuk pendahuluan yang minggu lalu. Hari ini kita masuk di dalam materi yang selanjutnya, yaitu tentang permintaan, penawaran, serta keseimbangan pasar. Ada yang pernah dengar permintaan, penawaran? Oke, ya wajar ya karena kita masih semester baru masuk ya. Saya dari awal sudah saya sampaikan bahwasanya mikro ini nggak ribet. Sebenarnya mikro ini kalian sudah jalani di hari-hari kalian, baru diterapkan di dalam teori. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan masuk dalam permintaan. Ada definisinya, kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan, kemudian kurva permintaan, fungsi permintaan, serta apa saja yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Nah, kemudian definisi dari permintaan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Ketika kalian mau membeli barang, itu termasuk permintaan. Jadi ada orang, dikatakan misalnya kalian sering dengar dari berita, permintaan beras, nah permintaan minyak makan, berarti kemampuan pembeli untuk membeli produk tersebut dalam pasar dengan harga tertentu dan waktunya tertentu. Apa saja sih yang mempengaruhi permintaan? Yang paling mempengaruhi pertama adalah harga. Harga itu akan berpengaruh pada jumlah barang ataupun jasa yang akan diminta. Contoh, kalian mau beli ayam penyet di sekitaran USU. Kalau ayam penyet sekarang harganya 10.000, tiba-tiba dia naik harga menjadi 15.000. Menjadi pikir-pikir nggak sih kalian?
Nah, seperti itu. Jadi harga yang pertama. Kemudian pendapatan. Kalau uang bulanan kalian cairnya banyak, pasti banyak kalian jajan. Seperti kata orang, awal bulan kalian makannya di restoran mewah, akhir bulan nanti makannya promah. Oke, kemudian selera konsumen. Saya suka ayam penyet, yang sana sukanya ayam geprek, beda-beda. Yang sana sukanya bakso. Itu yang akan mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa. Kemudian harga barang lain. Harga barang lain, seandainya muncul pesaing lain yang jualan ayam penyet juga dengan ayam yang sama tetapi bumbunya berbeda, pasti itu akan berbeda juga. Kemudian ada perkiraan, artinya perkiraan ini seperti estimasi jangka panjang. Seperti kalian mau membeli emas nih, kalian beli emas. Kira-kira nih nanti 10 tahun nih harga emas nih sekian. Jadi punya prediksi. Oh nanti ini naik nih, kita beli ini dari sekarang, stok barang. Nah seperti itu. Kemudian jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak juga permintaan. Kalau kalian di dalam keluarga hanya ada ibu bapak kalian sebagai anak tunggal, berarti makan berasnya mungkin cuma sedikit. Mungkin 20 kilo untuk 1 bulan. Ketika seperti saya yang rame, nah nggak cukup 20 kilo, harus 50 kilo. Berarti permintaan beras saya sampai 50 kilo. Dua kali lipat dari permintaan yang biasa. Nah itu dia. Itu mengenai faktor-faktornya. Kemudian ada hukum permintaan. Kalau di mana-mana tuh ada hukum Gosen, hukum ini. Nah, dalam ekonomi juga ada hukum. Ada yang sini anak IPA dulunya? Ada ya. Kalau yang anak IPA masih agak-agak meraba-meraba masuk ke ekonomi, nyambung tak nyambung. Kalau yang anak IPS gampang seperti itu ya. Jangan takut, saya juga anak IPA. Nah, hukum permintaan menyatakan bahwasanya jika harganya naik, maka permintaan akan turun. Dan sebaliknya, jika harganya turun, permintaan akan naik. Yang namanya manusia mencari harga yang lebih murah. Murah, enak, banyak, mantap. Rata-rata kita seperti itu lumrah. Ya kan, tapi ya murahnya murah seperti apa? Nggak mungkin ada harga mobil harganya 1.000 kan seperti itu. Jadi murah dalam kelasnya masing-masing. Hukum permintaan tadi, jadi kalau misalnya harganya naik, maka permintaannya akan turun. Kita lihat di sini. Ketika harganya 6.000, permintaannya 4. Kemudian ketika harganya 4.000, permintaannya 6. Ketika harganya 1.000, permintaannya 10. Lebih murah, lebih banyak yang minta. Maka kurva, kalau ini titik ini kita susun dalam gambar kurva, seperti ini grafik ya, sebagian kalau misalnya di ilmu lain ada bilangnya grafik, tapi kalau dalam ekonomi bilangnya biasanya kurva. Karena kan kita ini masih semester baru ya, kalian baru semester 1, jadi pemahamannya masih baru. Nah ini dia gambar kurvanya. Dan harus diingat dalam hukum permintaan itu, namanya kita ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu nggak ada yang bisa diukur dengan pas gitu ya. Maka harus ada asumsi yang digunakan dengan asumsi ceteris paribus. Hukum permintaan ini akan berlaku dengan asumsi ceteris paribus. Apa sih yang dimaksud dengan ceteris paribus? Artinya faktor-faktor lain yang tadi, yang ini tadi, pendapatan, selera konsumen, harga barang lain, perkiraan, jumlah penduduk, dan lain sebagainya itu dianggap konstan. Sehingga yang mempengaruhi permintaan hanya harga, barulah hukum ini berlaku. Contoh, kalian kalau liburan, mudik nih ceritanya, ada yang anak jauh? Ada ya? Oke. Yang naik pesawat. Udah tahu kalau mau lebaran tuh harga tiket aduhai. Ya, Kenapa dibeli juga? karena butuh. Gak berlaku dong hukum permintaan. Katanya harga naik, permintaan turun. Tapi kita lihat tuh malah membludak. Kenapa? Ada faktor lain masuk di situ. Apa? Kebutuhan.
Dia butuhnya tuh memang lebaran loh, bukan nunggu harga murah gitu. Cutinya cuma ada di lebaran dan lain sebagainya. Makanya mau tidak mau harus dibeli. Berarti hukum ini tidak berlaku karena adanya faktor lain. Jadi hukum ini bisa berlaku kalau semuanya dianggap tetap. Kondisi normal, seperti sekarang ini kondisi normal, nggak ada lain-lainnya harga tiket. Kalian misalnya nggak ada kebutuhan yang mendesak, nggak ada yang lainnya, kalian tengok tiket, cuma gabut ya mau jalan-jalan karena kelebihan uang nih. Oh tanggal sekian tiketnya 1 juta, besok tiketnya 500, ya udah kita besok aja berangkat. Orang juga bakal berpikir seperti itu. Makanya saya katakan dari awal, ekonomi mikro udah kalian lakukan. Jadi nggak usah ribet-ribet gitu mikirinnya. Udah kok, udah kita lakuin, cuman menjelaskannya dalam teori, itulah kenapa kalian kuliah. Kalian harus mampu menyampaikannya secara terdidik. Nah, secara ilmiah juga bisa disampaikan, bukan hanya secara cakap-cakap di kedai kopi. Nah, seperti itu. Oke, itu dia dari hukum permintaan. Fungsi dari kurva permintaan ini, dia memiliki persamaan, namanya ekonomi. Jadi kalau misalnya ekonomi itu dikatakan matematikanya di dalam ilmu sosial. Ekonomi pembangunan, matematika dalam ekonomi sosial. Jadi kita ada persamaan juga di dalam kurva permintaan. Persamaannya adalah QD sama dengan A dikurang BP, di mana P adalah harga produk, sedangkan QD adalah jumlah produk yang diminta, A-nya adalah konstanta, dan B adalah koefisien. Ini adalah fungsi dari kurva permintaan. Kalian yang sudah belajar fungsi waktu SMA harus mengingat fungsi itu seperti apa. Fungsi itu kan garis yang akan menggambarkan kurvanya. Ini dia, kemiringan inilah yang ditentukan dengan fungsi yang tadi. Kalau ini tadi berdasarkan tabel yang di sini, maka yang ini juga akan berdasarkan fungsi yang ada di sini. Ada beberapa cara untuk memperoleh persamaan kurva tadi. Kalau misalnya diketahui seperti tadi titik-titiknya, maka kita bisa menggunakan rumus Q kurang Q1 sama dengan Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Keterangannya bisa dilihat masing-masing. Ada beberapa metode, ini salah satunya jika diketahui adalah titik koordinatnya. Nanti kita lihat ya. Oke, kita lihat kemari. Contoh, dalam suatu pasar diketahui harga beras adalah Rp5. Jumlah yang diminta adalah 40 kilo. Zaman kapan ya Rp5? Anggap aja seperti itu ya. Dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi Rp15, maka jumlah yang diminta adalah 20 kilo. Carilah fungsi permintaannya. Berarti ini kan ada 2 titik. Yang pertama tadi harga dari Rp5 menjadi Rp15. Berarti P1 5, P2 adalah 15. Karena P adalah price, harga. Q1-nya itu adalah 40, Q2-nya adalah 20. Di mana Q adalah quantity, jumlah barang yang diminta. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Oke, Q kurang 40 per 20 dikurang 40 sama dengan P dikurang 5 per 15 kurang 5. Sehingga hasilnya Q sama dengan 50 dikurang 2P. Inilah garis dari fungsi Q sama dengan 50 dikurang 2P. Ingat, kurva permintaan akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ini kiri atas, ini kanan bawah. Jadi dia terbalik. Oke, ingat ya, pokoknya kalau namanya permintaan dia akan terbalik. Jadi kalau saya nggak ribet-ribet, kalian ingat aja kalau kalian mau beli, pasti kalian cari yang lebih murah. Nah, udah tahu itu nyambungkan dalam kurva permintaan. Nah, kemudian ada pergeseran kurva permintaan. Kenapa sih kurva permintaan itu bisa bergeser? Kalau misalnya harganya tetap tapi produk yang diminta bertambah, maka permintaannya akan meningkat. Harganya tetap sama, ternyata viral di Instagram, jadi banyak yang minta, sehingga dia akan bergeser kemari. Permintaannya dari D1 menjadi D2. Kenapa? Karena Q,
permintaannya dari Q1 menjadi Q2. Kalau kita menggambarkan semakin ke kanan menjauhi titik 0, angkanya semakin banyak. Nah, itu dia. Kebalikannya, kalau misalnya harganya tetap, tapi jumlah yang diminta berkurang, maka dia akan bergerak ke kiri. Kalau permintaannya bertambah, dia akan ke kanan. Kalau misalnya dia berkurang, akan ke sebelah kiri. Bagaimana kalau misalnya harganya naik, tetapi jumlah produk yang diminta tetap? Ini terbalik, harganya yang naik, tapi jumlah yang diminta tetap. Maka dia akan bergeraknya juga ke kanan, tapi yang bergerak ada D-nya, seperti ini. Berbeda kurvanya kan? Kalau ini dia sejajar, kalau ini dia, ini dia vertikal. Karena dia berdasarkan harga yang berubah. Jadi penyebabnya itu adalah perubahan permintaan dan juga perubahan harga akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut ke penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu pada periode tertentu dan pada pasar tertentu. Jangan kalian berpikir, oh penawaran, oh iyalah penawaran, nawar-nawar, oh nawar-nawar harga nih. Mungkin ada yang punya pemikiran gitu, karena saya juga dulunya pernah begitu. Nah, jadi penawaran itu adalah barang yang ditawarkan, barang yang dijual kalau bahasa gampang kita di pasar. Itulah namanya penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran juga sama, hampir sama, ada 6. Pertama, harga barang itu sendiri. Kalau harganya itu fluktuatif, naik atau turun, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian harga input. Nah, saya pernah sampaikan pada pertemuan awal kita, input. Input adalah faktor-faktor produksi. Jadi kalau misalnya biaya produksinya tinggi, otomatis harga yang dijual juga akan tinggi. Ini tadi kurva demand ataupun kurva permintaan, ini kurva supply, sehingga perpotongan antara supply dan demand akan menunjukkan titik E atau titik equilibrium, keseimbangan. Disinilah harga yang pantas ataupun harga yang seimbang antara permintaan dan penawaran serta jumlah barang yang ditawarkan, sehingga tidak ada terjadi surplus konsumen ataupun surplus produsen. Apa sih surplus konsumen? Artinya tidak kelebihan permintaan dan tidak ada kelebihan penawaran. Kita lihat ke contoh. Ada permintaan, fungsi dari permintaan Q D. Nah, Q D, kalau ada D berarti dia permintaan, demand. Kalau ada S berarti dia supply. Q D adalah 30 dikurang 2P. Sedangkan penawarannya QS adalah min 20 ditambah 5P. Yang namanya keseimbangan harus Q D sama dengan QS. Itu yang namanya keseimbangan. Karena dia tadi baik harga permintaan akan sama dengan harga penawaran. Jumlah barang yang diminta akan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Maka QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Price-nya. Nah, ini pakai persamaan. Ini tadi QD, ini QS. Maka didapatlah nanti berapa sih harga pada keseimbangan. Diketahui P sama dengan 10. Udah dapat nilai P-nya 10, kita substitusikan. Pada QD sama dengan 50 dikurang 2, P-nya tadi kita substitusikan menjadi 10. Sehingga inilah titiknya. Ini keseimbangan. E-nya di sini. Oke. Sampai di sini saya mau bertanya dulu. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita ini, saya mau bertanya dulu untuk review. Oke, apa yang dimaksud dengan hukum permintaan? Boleh angkat tangan? Saya, Ibu. Oke, silakan.
Baik, jadi hukum permintaan itu dia menyatakan dengan asumsi faktor-faktor lain tetap, jika harga barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan penawaran? Ada Ya, yang Bu. apa? Oke, silakan. Jadi penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen untuk dijual pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Begitu. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan equilibrium? Ada? Saya, Bu. Oke, silakan. Oke, jadi sesuai catatan saya tadi, itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada suatu tingkat harga tertentu, Ibu. Oke, saya senang nih sama kelas ini nih. Dia nampak kalian antusias gitu ya. Mungkin karena masih semester 1, masih semangat membara ya. Nanti biasanya tuh gitu tuh, menurun tuh semangatnya, semakin ke atas semakin senyap biasanya. Mudah-mudahan kelas ini enggak ya. Amin. Oke, saya rasa semua sudah bisa ya untuk memahami materinya. Nanti materi segera saya share juga di kelas USU, silakan dicek masing-masing. Dan untuk minggu depan, kita akan masuk di dalam elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi materi juga segera saya share juga di kelas USU. Harapan saya sebelum perkuliahan dimulai, silakan kalian membaca masing-masing materinya sehingga apa yang saya sampaikan kalian bisa lebih cepat nyambung. Jadi kalian juga bisa lebih banyak pertanyaannya. Oke, baik, Ibu. Jadi nggak saya aja yang nanya seperti tadi gitu ya. Siap, Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa insya Allah minggu depan di jam yang sama. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.